Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara di dalam kebenaran firman Tuhan untuk melangkah lebih mantap lagi, saudara. Saya percaya saudara juga pastinya ingin maju di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini apa yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan sesuatu yang sebetulnya secara pribadi saya mau sampaikan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak enak di dalam hati. Tetapi karena Tuhan taruh di dalam hati saya, makanya saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena ini adalah merupakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, dan saya wajib membawa Bapak Ibu untuk bisa menjadi jemaat Tuhan yang melangkah semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau saudara menjadi anak percaya atau orang percaya, tapi ternyata kehidupannya ini masih rasanya kok berat ya, rasanya kok sulit ya, rasanya kok nggak enak gitu loh saudara. Jadi saya pagi hari ini sebetulnya mau membuka satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya memang tidak favorit dan tidak viral saudara. Tetapi ini menjadi satu kebenaran yang harus saya sampaikan kepada saudara sebagai jemaat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk saya gembalakan. Kalau saya tidak memperkatakan ini, maka saya akan berdosa di hadapan Tuhan. Saya harus memperkatakan ini saudara. Nah, bulan awal di tahun yang baru ini, kembali Tuhan memberikan firman kepada saya, supaya saudara ini bisa melangkah nantinya. Saya berharap ada langkah yang saudara ambil untuk bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya akan bukakan secara alkitabiah sehingga kita ini bisa mantap gitu di dalam melangkah saudara ya. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang memang sekali lagi sebetulnya sesuatu yang sensitif, tetapi saya mau katakan karena ini berhubungan langsung sebetulnya dengan saudara. Oleh sebab itu saya tidak akan tahan lagi, saya mau bersama-sama kita buka di dalam Malayaki 3 ayat 10. Nah, saudara pasti sudah tahu apa yang akan saya bicarakan. Malayaki 3 ayat yang ke-10. Ini sebagai dasar dari pemberitaan firman pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Katakan amin saudara. Ayo kita tundukkan kepala sebentar. Bapak Surgawi, kami sudah membaca firman yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami. Kami sebentar akan bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kami bersama-sama baca dan dengar. Terima kasih, biarlah Roh Kudus tuntun sehingga kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada dua sikap dan jelas saya lihat ketika orang mendengar atau membaca firman Tuhan di dalam Malayaki 3 ayat 10 ini. Ada dua sikap yang diambil oleh jemaat Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan ini sangat memberkati. Ini yang pertama, saya tahu. Firman Tuhan di dalam Malayaki 3 ayat 10 ini sangat memberkati. Tetapi ada dua lagi ya yang beranggapan seperti ini. Firman Tuhan ini firman yang sangat tidak mengenakkan. Nah, saya mau katakan ini saudara, ada dua sisi yang timbul ketika mendengar tentang Malayaki 3 ayat 10. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang persepuluhan saudara. Saya mau berbicara tentang persepuluhan. Sebab sekali lagi akan menjadi beban buat saya di hadapan Tuhan jika saya tidak memperkatakan ini. Karena ini merupakan satu kesalahan yang akan saya buat sebagai gembala saudara jika saya tidak menyampaikan rahasia kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara. Saya harus menyampaikannya kepada saudara supaya saudara bisa mengerti. Ya, bahkan saya mau katakan kepada saudara,
Saya sudah mengambil langkah yang sudah saya kerjakan di gereja kita. Seperti saudara ketahui, di depan ini ada 2 kotak yang saya sudah sediakan sebagai kotak saudara melakukan apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. 2 kotak ini tentunya memang berbeda, saudara. Ada kotak persembahan, ada kotak persepuluhan. Nah, ini saudara harus tahu dengan jelas supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sesungguhnya saya mau katakan, itu adalah perintah Tuhan. Ya, yang harus kita lakukan ketika kita ini dikatakan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Harus mengerti ini, saudara. Saya memberikan pengertian ini supaya kita ini bisa lebih mengerti lagi. Ya, persepuluhan ini memang sebetulnya adalah sikap kita untuk masuk di dalam cara kerja Tuhan. Saya mau katakan dengan tegas kepada saudara, persepuluhan ini adalah cara saudara bisa masuk di dalam cara kerja Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan ingin ikut campur di dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin saudara ikut masuk di dalam setiap pergumulan saudara. Tuhan ingin ikut campur masuk di dalam setiap kesulitan saudara. Oleh sebab itu Tuhan ingin juga saudara masuk di dalam cara kerjanya. Apa cara kerjanya? Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Maleakhi 3:10 ini dengan jelas memperkatakan kepada setiap kita, supaya setiap kita mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ya, saudara, sekali lagi, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saya mau katakan kepada saudara, kita pasti akan capek. Kita lelah, saudara. Kita tidak akan melangkah itu sepertinya tanpa ujung. Melangkah itu sepertinya itu berat gitu, saudara. Rasanya itu kok gak sampai ya. Rasanya kok tidak bisa gitu loh. Membawa kehidupan ini rasanya kok waduh, biarlah wes ya apalah. Rasanya kok putus asa. Nah, pagi hari ini firman Tuhan di awal bulan Januari ini memasuki tahun yang baru, saya mau memperkatakan kepada saudara dengan tegas supaya saudara mengerti tentang arti berkat sesungguhnya, tentang arti cara kerja Tuhan, tentang arti saudara bisa masuk di dalam cara kerja Tuhan, ikut ambil bagian Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sebetulnya saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu memberikan penawaran kepada setiap kita supaya kita ini benar-benar mau masuk di dalam dimensinya Tuhan atau tidak. Ini satu hal yang harus saudara bisa mengerti. Banyak cara, kalau saya lihat saudara, banyak cara yang dilakukan oleh iblis ingin agar saudara memakai cara kerja manusia supaya saudara ini melakukan cara kerja manusia. Iblis ingin saudara ini capek, saudara. Iblis ingin saudara ini mengalami putus asa. Kenapa? Karena mengandalkan atau melakukan cara kerja manusia untuk supaya kita ini tidak mentaati firman Tuhan di dalam Maleakhi 3:10. Ngapain memberikan persepuluhan? Kok enak? Itu kerjaku loh. Itu keringatku loh. Ngapain aku kok memberikan 1/10 dari hasilku kepada rumah Tuhan? Apa? Ngapain? Ini sesuatu yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saya minta maaf, ini saya bongkar habis. Tujuan saya supaya saudara ini juga di-upgrade kerohanian, di-upgrade cara kerja Tuhan, supaya saudara bisa ter-upgrade juga di dalam segala perkara, di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Ya, banyak orang yang mengatakan ngapain, percuma. Ini cara kerja Tuhan yang berusaha digagalkan oleh manusia. Ya, sekali lagi iblis ini banyak cara, saudara, banyak cara untuk menggagalkan cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan iblis bisa mengaku yang namanya pendeta, iblis bisa mengaku yang namanya hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang seolah-olah mereka ingin supaya saudara
tidak mentaati Maleakhi 3 ayat 10. Saya mau katakan ini kepada saudara dengan jelas. Ya, sungguh. Ya, ini adalah merupakan hal yang harus kita tahu, saudara. Saya tidak akan segan dan dengan tegas memberitakan tentang rahasia kemenangan dalam hidup saudara. Tetapi sekali lagi, semua tergantung saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ini menyampaikan kepada saudara. Saya memberitahukan kepada saudara. Ini loh kunci kemenangan yang kita bisa ambil. Dan memang melangkahnya itu awal-awal kelihatan berat. Loh kok bisa ya? Aku kerja wis soro loh. Aku kerja wis mempersembahkan semuanya, tenaga, pikiran. Ya, kok 10% dikasihkan ke Tuhan? Kok yang ini ya Tuhan itu ya? Akan timbul pemikiran seperti itu, saudara. Akan timbul perkataan-perkataan itu di dalam hati maupun pikiran saudara. Saya yakin itu. Karena ini adalah merupakan cara daripada iblis untuk menggagalkan saudara masuk di dalam cara kerjanya Tuhan. Kalau sampai sudah seperti itu, saudara akhirnya merasakan, iya ya, ngapain memberikan, ngapain Maleakhi 3:10 ini, ngapain aku lakukan ini. Bahkan mungkin ada sebagian yang mengatakan, oh bodoh kamu ngasihkan, cuma membuat pendeta ini kaya. Nah seperti itu. Padahal ini adalah merupakan kebenaran firman Tuhan. Memang inilah yang sengaja dilemparkan oleh iblis supaya kita tidak melakukan Maleakhi 3 ayat 10. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, Tuhan ingin juga terlibat di dalam setiap pergumulan saudara. Tuhan juga ingin terlibat di dalam setiap kesusahan hidup saudara. Tuhan juga ingin terlibat di dalam pergumulan saudara. Tetapi Tuhan mau saudara tarik cara kerja Tuhan untuk bisa masuk di dalam kehidupan saudara. Nah, cara kerja yang saudara bisa ambil bagaimana? Lakukan Maleakhi 3 ayat 10. Lakukan Maleakhi 3 ayat 10. Membawa seluruh dikatakan persembahan persepuluhan. Membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Ini merupakan perintah kepada setiap kita, saudara. Ya, ayo, Maleakhi 3 ini memang adalah penekanan dari keinginan Tuhan sebetulnya di sepanjang ayat, dan sebelumnya saya lihat atau sesudahnya, ya, tidak ada ayat seperti Maleakhi 3:10 ini, saudara, yang benar-benar dengan tegas memberitakan kepada setiap kita. Ya, kita pelajari dulu, saudara, sekarang lebih dalam lagi. Kata-kata bawalah, ya, Maleakhi 3:10. Kata-kata bawalah seluruh persembahan persepuluhan adalah supaya kita membawa seluruh, bukan separuh, bukan setengah, bukan seperempat, tetapi seluruh. Oh, saudara, saya mau katakan seluruh, yang artinya semua, bawa semua. Supaya apa? Membawa semuanya ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Bukan separuh atau setengah, bukan seperempat, tetapi 1/10 dari berkat yang kita dapat kepada Tuhan. 1/10, ya, saudara. Semua dari 1/10 berkat yang kita dapat. Ini yang Tuhan inginkan. Ya, membawa semua persepuluhan dari berkat yang kita terima itu sebagai persembahan. Saudara lihat di dalam ayat ini, ya, sebagai persembahan, yang artinya persepuluhan kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Berarti 1/10 dari hasil berkat yang kita dapat itu, jika kita bawa ke rumah Tuhan, itu sebenarnya adalah merupakan persembahan buat Tuhan. Ya, itu adalah merupakan persembahan buat Tuhan. Dan ketika dibawa ke rumah Tuhan, itu digunakan sebagai perbendaharaan atau keperluan untuk rumah Tuhan. Nah, saudara, hamba Tuhan boleh mengelola,
Hamba Tuhan boleh mengelola, tetapi tujuan pengelolaan adalah untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Tujuan pengelolaannya adalah supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Nah, ini saya jelaskan kepada saudara ya. Ini saya jelaskan. Agar supaya apa saudara? Agar supaya menjadi kecukupan apa yang menjadi keperluan rumah Tuhan dapat dicukupi. Nah, saudara, ada ayat selanjutnya yang sangat-sangat menarik yang kita dapatkan di ayat ini, saudara. Dikatakan seperti ini kan tadi kata-kata yang mengatakan ujilah aku. Nah, saudara, kata-kata ujilah aku. Kalau kita lihat di bawahnya, saudara ya, ada kata ujilah aku. Wow. Kita ini siapa, saudara? Kita ini manusia yang hina, dina, tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Tuhan mengatakan, ujilah aku. Ujilah aku, dikatakan seperti itu. Ujilah aku, sang pencipta alam, sang pencipta saudara dan saya, sang pencipta segalanya mengatakan, ujilah aku. Wow, sebetulnya ini adalah perkataan yang sangat-sangat mendasar dari Tuhan kepada kita, saudara. Perkataan ujilah akan aku. Apa yang kita uji, saudara? Apa yang Tuhan inginkan kita uji dari Tuhan? Nah, ini sebenarnya adalah sangat keterlaluan kita ya, sebagai manusia. Kalau Tuhan sendiri, masa Tuhan sang pencipta alam, termasuk yang menciptakan kita, kok mengatakan ujilah akan aku? Masa kita yang mau uji? Kan seperti itu. Ujilah aku. Nah, kata-kata ujilah ini sebenarnya adalah kata-kata yang mengandung janji. Saya mau katakan, kata-kata ujilah ini sebetulnya adalah kata-kata yang mengandung janji. Janji dari siapa, saudara? Janji Tuhan. Benar ya kata-kata ini? Ada janji Tuhan. Ada jaminan daripada Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak ada yang tidak digenapi. Benar, saudara? Janji Tuhan itu sepanjang Alkitab yang ditulis, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Saya mau katakan, janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, sekarang apa yang Tuhan jamin atau janjikan di dalam kehidupan kita dengan Malaikat 3:10 ini? Saudara, Tuhan mengatakan aku atau Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Katakan seperti itu ya. Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya ke atas kita sampai apa, saudara? Berkelimpahan. Nah, ini adalah janji Tuhan, jaminan Tuhan atas hidup kita. Ya, nah di sini diperlukan pengertian yang betul supaya kita tidak salah paham. Saudara, memberikan persembahan persepuluhan itu supaya dengan tujuan aku mempersembahkan persepuluhan supaya aku kaya raya. Tuhan kan ngomong tuh berkelimpahan. Ya kan? Aku akan memberikan persepuluhan. Nah, sudah mendengarkan khotbah dari Pak Winsan. Aku memberikan persepuluhan supaya aku kaya raya, kan berkelimpahan hidupnya. Bukan itu maksudnya, saudara. Bukan itu. Itu namanya transaksional dengan Tuhan. Itu artinya kita memberikan seperti orang tombok nomor. Leis tak tomboi 10%, Tuhan ngasih saya lebih banyak. Nah, ini hati-hati, saudara. Banyak yang salah dan beranggapan seperti itu. Mana aku sudah memberikan persembahan persepuluhan, ternyata aku yang masih kekurangan. Kurang ini, kurang itu, kan gitu. Padahal sebetulnya yang kita persembahkan itu memang haknya Tuhan, saudara. Saya akan masuk lebih dalam lagi nanti. Itu bukan hak saudara. Cobalah kita ini hidup di dalam 90% dari hasil kerja yang Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan dari siapa, saudara? Tuhan. Kepintaran saudara dari mana? Dari Tuhan. Tenaga saudara, saudara dapat dari mana? Dari Tuhan. Kalau sekarang Tuhan ngomongnya selesai kamu sekarang. Sudah, cukup, balik. Pulang ke rumah Bapa di surga. Apa yang bisa kita kerjakan? Berarti kan kita mengaku itu semua dari Tuhan. Iya toh? Kalau saudara masih ngeyel, enggak Pak. Wah, aku yang mandi keringat kok. Aku yang ketontal-ketontel, gak karu-karuan, cari berkat, kok sekarang mau dikasihkan 10% ke rumah Tuhan. Cek enak Pak.
Ya, terserah. Saya mau katakan kepada saudara, sekali lagi saya mau katakan, saya sebagai hamba Tuhan tidak memaksa, tetapi saya menjelaskan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya dengan tujuan Tuhan masuk di dalam kehidupan saudara. Di dalam cara kerja Tuhan ini ada sesuatu yang dahsyat saudara, yang akan saudara nikmati nanti kalau saudara benar-benar melakukannya. Karena inilah merupakan sesuatu yang memang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, jangan bertransaksi dengan Tuhan. Saudara anggap, wis, aku tak memberikan persembahan persepuluhan. Pak Winsan wis cerita tentang persembahan persepuluhan, kalau akan Tuhan katakan, ujilah aku. Kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatku secara sampai berkelimpahan. Wes, tak kasih no wes sekarang. Bukan itu saudara. Bukan itu tujuan Tuhan. Ya, kalau saudara melakukan itu berarti itu adalah merupakan transaksi dengan Tuhan. Dan transaksi dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau sudah bertransaksi. Nah, memberi persembahan persepuluhan itu bukan supaya kita diberkati dengan berlimpah, tetapi memberikan persembahan persepuluhan itu sebab memang kita mengasihi Tuhan, gitu loh saudara. Kita memberikan persembahan persepuluhan karena kita ini mencintai Tuhan. Orang kalau mencintai sesama, kalau saudara mencintai saya sebagai gembala di tempat ini, saudara pasti akan mau ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, kan gitu. Ayo bareng-bareng Pak, jangan Bapak sendiri. Bisa aku lakukan, aku lakukan. Bisa aku kerjakan. Lalu semua nanti gembala sidang, terus piye nanti? Semua ndak ada. Mulai dari worship leader, ya kan? Mulai dari pemain musik mungkin, hamba Tuhan semua. Nah, terus saudara kapan bisa ada pelayanan? Kan gitu. Makanya kita bagi semua itu tanda mencintai Tuhan. Tanda mencintai saudara, mencintai gembala. Nah, Tuhan juga seperti itu saudara. Tuhan juga seperti itu. Kalau engkau memberikan persembahan persepuluhan kepadaku, maka aku ini loh akan masuk di dalam hidupmu. Di dalam cara kerja Tuhan akan ada di dalam kehidupanmu. Dan cara kerja Tuhan, saya mau katakan, kadang tidak bisa dipikir oleh kita. Secara supranatural akan bekerja. Saya secara pribadi dulu juga melakukan sama, sampai sekarang pun juga kita lakukan di dalam sinode kita. Iya kan? Karena saya mau Tuhan benar-benar bekerja. Tuhan benar-benar mau masuk di dalam setiap apa yang menjadi pergumulan saya. Jangan sampai kita capek gitu loh saudara. Wah, males, kerja kesel. Iya seperti ini. Nah, Tuhan mau juga ikut ambil bagian di dalam setiap apa yang menjadi persoalan hidup saudara. Nah, saudara, banyak yang mengatakan dan ingin supaya firman Tuhan ini digagalkan dengan logika manusia. Sekali lagi saya mau katakan, ya, haleluya. Banyak saudara, ya, sehingga firman Tuhan ini banyak yang berusaha untuk menggagalkannya, ya, dengan mengatakan, ngapain kamu memberikan persembahan persepuluhan? Kan kamu masih butuh. Ngapain kamu memberikan persembahan persepuluhan? Kan kamu masih perlu untuk orang tuamu, untuk anakmu, ya, untuk kehidupanmu. Ngapain kamu memberikan persembahan persepuluhan? Nah, gitu ya. Ini adalah sesuatu cara atau logika manusia untuk menggagalkan cara kerja Tuhan. Ya. Bahkan ada yang ngomong, ngapain kamu memberikan persembahan persepuluhan? Kan kamu masih belum cukup. Kamu masih belum cukup. Kamu nggak bisa memberikan persembahan. Kamu yang nggak cukup kok memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, semakin kita tidak cukup, kita tidak mau memberikan kepada di hadapan Tuhan, maka akan menjadi semakin berat kehidupan kita. Ini merupakan sesuatu yang harus kita mengerti saudara. Karena persembahan persepuluhan ini adalah persembahan persepuluhan yang memang menjadi haknya Tuhan. Banyak yang ngomong sekali lagi, wah itu perjanjian lama. Ngapain kita mesti ngikut itu perjanjian lama? Itu perjanjian lama, persepuluhan itu tidak ada di dalam perjanjian baru. Kalau saya mau buka kepada saudara, di perjanjian baru juga mengatakan
Kita ini suruh memberikan seluruh hidup kita loh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau tubuh kita semuanya kita serahkan. Dompet-dompet kita masuk, enggak Tuhan, dompetku enggak usah. Cuma badanku aja. Enggak mungkin, saudara. Semuanya. Dan saya mau katakan firman Tuhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah ya dan amin. Tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Bahkan Tuhan juga mengatakan satu iota pun tidak akan dirubah. Ini sesuatu yang harus kita mengerti, saudara. Makanya pagi hari ini saya memberikan firman ini kepada saudara supaya kita ini sungguh-sungguh hidup ya ada di dalam jaminan daripada rencana kerja Tuhan atas hidup saudara. Ada jaminan yang pasti akan kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat sebelumnya dari Maliaki 3 ayat 10 ini, saudara. Ya, kalau kita baca perikopnya kan berkata seperti ini, saudara ya. Kalau saudara baca di dalam ayat saudara, itu dikatakan seperti ini. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Itu perikopnya, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Maliaki 3 ini, ya kan? Perikopnya itu. Nah, kalau saya baca sekali lagi, mulai dari Maliaki 3 ayat yang ke-6 sampai ke-12. Saya akan baca. Jangan sampai saudara mengatakan, oh Pak itu kan cuma dicuplik di dalam Maliaki 3:10, cuma dicuplik gitu aja. Enggak, kita mau baca secara keseluruhan saudara, supaya saudara mengerti ya. Maliaki 3 ayat 6 sampai 10 berkata seperti ini. Bahwasannya aku atau Tuhan tidak berubah. Nah ini saudara kata-kata Tuhan sendiri mengatakan, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub, saudara dan saya tidak akan lenyap. Ini perkataan Tuhan. Ayat ke-7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ternyata bangsa Israel pada zaman dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka tidak memperhitungkan, mereka tidak memperhatikan, mereka tidak memperdulikan tentang persembahan persepuluhan. Mereka menganggap ngapain memberikan persembahan persepuluhan. Dan ini ada ayatnya dikatakan seperti itu, saudara ya. Terus kalau kita lihat di ayat ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Oh haleluya. Ini jelas loh saudara. Saya tidak mencuplik ayat, tetapi saya melihat dengan jelas semua apa yang dikatakan. Ya, terus ayat yang 9 ini yang ngeri saudara. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Artinya gini loh saudara. Kalau saudara tidak mau, tetap ngotot, gak mau aku memberikan persembahan persepuluhan, ngapain ngenak-ngenain rumah Tuhan, ngenak-ngenain pendeta? Nah seperti itu saudara ya. Ngapain? Firman Tuhan mengatakan, sebetulnya kita ini telah kena kutuk. Kutuk apa saudara? Mungkin kutuk kemiskinan, kutuk mungkin sakit penyakit. Bisa terjadi kutuk ini namanya. Ada saudara yang bisa terjadi. Nah, saudara, terus dikatakan ayat ke-10 baru, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ke-11 selanjutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah pembacaan firman Tuhan secara utuh tentang persembahan persepuluhan. Saudara, saya sekali lagi tidak memaksa saudara untuk harus memberikan persembahan persepuluhan dari penghasilan yang saudara dapat. Tidak memaksa saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya wajib untuk menyampaikan firman ini kepada saudara.
agar saudara benar-benar menikmati berkat daripada Tuhan. Agar saudara benar-benar menikmati pemeliharaan daripada Tuhan. Ya, pemikiran logika saya juga menyeret saya sebetulnya untuk supaya saya berpikir tidak tega memberitakan firman ini. Tidak tega loh saudara. Saudara tahu sifat saya kepada jemaat. Saya tak tega sebetulnya, tapi inilah yang harus saya sampaikan. Kalau saya tidak tega berarti saya menjerumuskan saudara. Ya, Tuhan ingatkan dengan tegas kalau saya harus menyampaikannya supaya saudara mengalami pemulihan secara sempurna. Mengalami pemulihan secara sempurna. Nah, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk hidup 90% dari setiap penghasilan yang kita dapat. Kita harus yang 10% dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, orang yang hidup 90% dari penghasilan karena yang 10% dipersembahkan kepada Tuhan adalah orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang hidup di dalam campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, saya mau saksikan dan saya dengar dari public figure seorang artis terkenal yang takut akan Tuhan. Coki, ya, Coki siapa namanya komplitnya tidak tahu saya. Coki Sitohang. Dia juga melakukan Maleakhi 3:10. Dia mengatakan, dia saksi, kalau saudara belum pernah dengar akan saya saksikan kepada saudara. Dia mengatakan begini. Dulu ketika dia belum diberkati Tuhan, belum terlalu ngetop belum. Ya, dia selalu melakukan 10% dari persembahan. Dia nggak cukup sebetulnya. Bahkan ketika dia dipanggil ke rumah tantenya, dia ini tidak punya duit untuk pulang, itu tidak ada. Dia sudah tidak punya, karena dia juga melakukan gajinya sudah tidak cukup, masih lagi harus memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dia lakukan itu. Tetapi dia saksikan apa? Ternyata tantenya tiba-tiba ketika pulang memberi dia amplop. Nah, yang saya maksudnya seperti ini saudara. Ternyata inilah pemeliharaan Tuhan. Seolah-olah di atas kertas nggak mampu, nggak cukup. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa gerakkan yang lainnya untuk bisa ikut ambil bagian. Itulah cara kerja Tuhan, saudara. Ya, jadi itu disaksikan oleh Coki Sitohang secara langsung. Dan saya dengarkan itu. Ya, sungguh loh. Ketika beberapa hari yang lalu Tuhan dapatkan ini, terus istri saya ini dengarkan ini, kesaksian Coki ini. Langsung itu menguatkan saya, saudara. Saya harus sampaikan ini kepada saudara. Ternyata memang seperti itu. Dan saya rasakan akan diatur Tuhan nanti untuk kelanjutan hidup kita. Nggak ngerti kita seolah-olah kita saat kita memberi itu kita kurang. Kita kurang dan kita ini nggak cukup Tuhan. Nggak bisa Tuhan kasih. Tetapi Tuhan ini sekali lagi saya mau katakan. Tuhan ingin masuk di dalam cara kerjanya Tuhan dalam hidup saudara. Supaya apa? Nanti saudara ketika mengalami kehidupan ini menjalani. Wah, kok bisa ya? Aku bisa mendapatkan seperti ini. Itu loh cara kerja Tuhan yang masuk dalam hidup saudara. Kan di dalam hidup kita kan nggak mungkin ya seolah-olah. Nggak mungkin lah. Seperti Coki ini kan nggak mungkin sampai bisa ngetop. Akhirnya Tuhan bawa ketika dia taat di dalam persepuluhan. Dibawa naik oleh Tuhan, dibawa naik terus, dibawa naik sampai akhirnya hidupnya benar-benar berkelimpahan. Amin saudara. Ini kebenaran firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara. Ya, dengan dasar-dasar yang sudah saya berikan kepada saudara. Dengan tujuan supaya saudara kalau saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan sayang kepada saudara. Dia juga ingin masuk di dalam pergumulan saudara. Jadi artinya apa saudara? Ketika saudara sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Maleakhi 3:10, saudara sudah tinggal tenang. Ya, kalau kita melakukan kalau kita berjualan mungkin, ya wes tenang, sudah Tuhan ikut campur di dalam kehidupanku kok. Aku sudah melakukan bagianku, aku tinggal melangkah. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita kerjakan saudara. Amin. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak menyampaikan ini, berarti saya lebih tega lagi kepada saudara. Saya tidak tega maka saya mengatakan ini. Ya, ayo hiduplah di dalam 90% yang menjadi hak saudara. Masa kalah dengan orang yang di luar sana saudara?
Dia dengan tegas mengatakan ada titipan berkat dari orang lain dari setiap berkat yang dia terima. Tapi kalau kita enggak kan, ada juga sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan supaya kita ini tetap hidup di dalam berkat Tuhan dengan memberikan 10% dari setiap penghasilan yang kita dapat. Lakukan. Kalau saudara lakukan, saya percaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu, sekali lagi saya tidak memaksa kepada saudara, tetap itu pilihan yang diberikan kepada saudara, tinggal saudara mau lakukan atau tidak, itu tergantung saudara. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara supaya kita benar-benar melangkah, hidup semakin diberkati, hidup semakin ada di dalam rencana Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan itu senang saudara kalau ada orang-orang semuanya itu hidupnya, waduh, di dalam hidupnya itu merasakan sukacita, hidup di dalam kebenaran firman, senang gitu loh saudara, sungguh. Jadi saya ingin saudara benar-benar bisa menikmatinya. Amin. Puji Tuhan, saya bilang saudara jangan salah paham dengan khotbah pada pagi hari ini, karena tujuan saudara, saya mengasihi saudara. Maka saya sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kita ini benar-benar mengerti dan minta Tuhan untuk saudara dimampukan melakukannya. Ya, tadi loh Tuhan katakan, jangan sampai ada pikiran-pikiran ngomong, gak cukup lah aku sendiri Tuhan, aku gak cukup kok tak kasih sampai Tuhan, Tuhan ini jahat, Tuhan ini kok begini ya. Nah, jangan saudara, itu adalah sesuatu yang memang menjadi hak saudara dan hak Tuhan yang harus kita lakukan kalau itu menurut kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya tak berpanjang, kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Ayo saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman yang hari ini kami sudah sama-sama dengar. Dalam firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat setiap kami. Mampukan setiap kami untuk melakukan secara utuh kebenaran firman Tuhan. Sungguh kemanusiaan kami terbatas dan kami tidak mampu. Tetapi kami punya Tuhan yang akan memampukan kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap kami yang hadir dibukakan mata rohani kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab kami mau benar-benar kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami capek Tuhan, kami lelah. Kami perlu Engkau untuk ikut ambil bagian. Kami perlu Engkau untuk membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kami. Kami perlu Engkau terus menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kasih-Mu terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan. Saya undang Bapak Ibu tempat berdiri sendiri.